أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan karunia-Nya, nikmatnya serta rahmatnya yang begitu besar sekali hingga bisa berkumpul kembali dalam kajian kita menuntut ilmu dalam hal ilmu alat, yaitu mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini termasuk dari agama kita. Maka kita juga wajib untuk mempelajarinya. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada pelajaran atau mempelajari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Kemarin setelah dars berapa? Sudah 6 ya? Selesai sudah ya? 6 ya? Sebelumnya ini ya, apa? Kemarin yang jawab apa? Kuis ya? Ini Pak siapa kemarin? Ya, sama Pak Ardian saya juga ya, Mas Bagus dan itu namanya buku ini ya, terjemah matan Al-Ajrumiyah ya. Ini kitab dasar, sebenarnya kitab dasar bahasa Arab ya ini ya, matan ini ya, Jurumiyah ini. Kalau kita mempelajari ini, insya Allah ini namanya gramatikalnya dalam bahasa Arab, dari tata cara penyusunan kalimat, terus kita mengi'rab, insyaallah di sini dipelajari. Cuma nanti kalau sebelum ini biasanya juga kita mengenal dulu istilah-istilah. Nah, nanti baru masuk ke sini biasanya. Oh, dulu saya di mana? Di pelajaran tuh ya sembari belajar ini, sembari belajar Jurumiyah juga gitu. Terus juga pelajari ilmu shorof juga gitu. Jadi ketika kita mempelajari Durusul Lughah ini buat prakteknya gitu istilahnya.
novel Pak Bagus ya, sama Pak Roni. Nanti mudah-mudahan kita dapat mempelajari kitab tersebut. Untuk di internet juga banyak jurumiyah ya pelajarannya terkait dengan isim, fi'il dan huruf ya, dengan kalam. Kemarin telah kita mempelajari isim isyarah ya. Isim isyarah darsul as-sadisu ya. Isim isyarah yang menunjukkan muannas ya. Apa aja itu Pak yang menunjukkan muannas? Hazihi ya. Kalau muzakkar hadza. Saya sedikit kita murojaah sedikit lah ya. Itu yang intinya nanti kita bahas boleh ya, apa namanya yang kuisnya itu ya, mau dibahas Pak. Yang dulu kuis itu insyaallah ada yang itu udah kita pelajari ya, buat murojaah kita aja ya. Mana kita bahas dulu ya, nggak apa-apa ya, buat murojaah aja. Siapa tahu ada yang belum paham ya kan dalam menjawabnya kemarin. Ada yang punya nggak ini soalnya? Udah lupa ya. Udah ini ya. Kalau pilihan ganda mah nggak usah tulis ya. Yang kemarin ada dua ya. Pilihlah yang A itu, pilihlah jawaban yang tepat ya. Dan ganda ya. Kata yang tidak memiliki ciri-ciri khusus dan hanya berfaedah jika bersama dengan kata yang lain disebut ya kan. Di sini ada fi'il, isim, huruf dan kalam ya. A fi'il, B isim, C huruf, D kalam. Nah, di sini merupakan ciri-ciri khusus dan hanya berfaedah jika bersama dengan kata yang lain, telah kita bahas sebelumnya dalam pembagian aqsamul kalimah atau aqsamul kalam, yaitu isim, fi'il dan huruf. Nah, kita di sini jawabannya adalah huruf ya. Jadi kalau huruf itu ciri-cirinya hanya berfaedah jika bersamaan dengan kata yang lain. Jadi huruf dalam bahasa Arab itu seperti huruf hijaiyah gitu ya. Alif, ba, ta, sa. Cuma di sini dia ini bermakna itu ketika bersambung dengan kata yang lain. Bisa juga atau istilahnya menyambungkan ketika Muhammad dan wa Zaidun ya. Itu di situ huruf waw itu adalah huruf ya, huruf yang bermakna. Dan apa sih namanya huruf itu, kayak seperti dan, atau ya, dan banyak lainnya. Cuma di dalam bahasa Arab tuh huruf tuh seperti waw, fi ya, huruf jar juga kan termasuk. Jadi bisa dia itu satu huruf, maksudnya satu huruf hijaiyah, bukan satu huruf full ya. Maksudnya satu huruf tuh bisa juga disebutnya ada dua huruf gitu dalam huruf hijaiyah, seperti fi ya, fa dan ya. Kemudian ada au tuh atau si banyak lainnya ya, tuh huruf. Cuma definisi huruf itu
Itu suatu yang berfaedah jika dia itu bersambung dengan kata yang lainnya. Kalau hanya dia berdiri sendiri ya nggak ada faedahnya istilahnya gitu. Dan nah ini pada ayat berikut terdapat alhamdulillahi rabbil alamin ya. Coba ditulis ya, apa-apa ya. Di sini kita suruh menentukan ya kan. Di sini ada berapa isim dan berapa huruf ya. Ada yang tahu jawabannya? Hah? 4 isim 1 huruf. Apa aja Pak? Bisa sebutin. Di sini ada jawabannya, pilihannya 4 isim 1 fi'il, 4 isim 1 huruf, 4 isim, C 4 isim, D 1 huruf 3 isim. Yang mana? A 4 isim 1 fi'il, B 4 isim 1 huruf, C 4 isim, D 1 huruf 3 isim. Yang mana Pak? Kita bahas nih. Alhamdu isim atau fi'il atau huruf Pak? Kemarin kita sudah bahas ya. Isim ciri-cirinya apa? Huruf ciri-ciri apa? Fi'il ciri-cirinya apa? Apa isim ciri-cirinya apa? Coba. Alif lam. Kemudian apa? Majrur ya, atau kasroh. Kemudian tanwin. Nah. Kemudian tamar buto. Ada nggak ciri-cirinya? Alif lam. Berarti dia isim bukan? Isim. 1. Kemudian lafdzul jalalah. Nah, ini isim fi'il atau huruf? Lillahi ya. Lillahi. Linya huruf ja. Ini huruf berarti. Huruf ya. Allah isim. Kenapa dia isim? Hah? Nama. Terus itu Mbak ini ma'rifat Pak. Ma'rifat ya. Isim juga ya, termasuk ya. Berarti alif lam Pak. Tandanya alif lam. Sebenarnya aslinya begini. An Allah. Kalau di Al-Quran pasti kan, kalau dia kasroh pasti illah ya. Nggak mungkin Allah kan. Nggak mungkin illah gitu kan, nggak mungkin, susah ya. Nah, aslinya kan begini nih. Ini lillahi. Cuma kan kalau ini bertemu lam 3 atau alif lam bertemu lam itu kan pasti semua penulisannya di seperti ini kan. Ya, seperti lillahi ya, lillahi, terus billahi ya. Kalau penulisan Allah memakai lam sebelumnya huruf jar lillahi ya seperti ini. Jadi digabung lamnya. Malah ininya dihapus alifnya. Jadi seperti ini. Jadi Allah adalah
isim. Di sini ada huruf satu ya. Nah, ini Robbi. Robbi isim karena nama. Kemudian Al-Alamin. Nah, isim. Ada alif lam. Jadi jawabannya ada 4 isim, 1 huruf ya. Kemudian nomor 3, berikut yang termasuk ciri-ciri isim adalah, nah di sini ada a didahului oleh huruf sa ya. Kemudian dilekati alif dan lam, diakhiri dengan huruf ta tanis. Ta tanis itu yang seperti ini ya akhirannya, kayak tabbat gitu. Kemudian huruf akhirnya berharokat sukun. Jawabannya alif lam ya, dilekati oleh alif lam. Itu namanya ciri-ciri isim ya. Dilihat dari jenisnya, isim terbagi menjadi titik-titik, yaitu ya kan, jawabannya A 2 isim mudzakkar dan musanna, B isim jamid dan isim mushtaq, C isim muannas dan isim mudzakkar, D 3 isim mufrad, tasniyah dan jama'. Jawabannya C ya. Jadi isim itu ditinjau dari jenisnya. Jenis ini ya, maksudnya kalau kita bilang jenis kelamin lah, istilahnya gitu ya. Jadi itu terbagi menjadi 2. Nah, kita pelajari ya, yaitu muzakkar dan muannas. Kemarin sudah kita pelajari muannas dan muzakkar ya Pak, betul ya, ciri-cirinya. Kemudian definisinya juga sudah ya. Muannas itu untuk perempuan, muzakkar biasanya untuk laki-laki. Kemudian yang nomor 5, kata berikut ini yang termasuk muannas adalah, nah di sini ada yadun ya. Yadun, mirwahah, nah di sini ada yang termasuk isim muannas. Ini yadun, mirwahatun, zainabun, apa benar semua? Jawabannya yang mana? Benar semua ya. Ini tangan atau anggota badan yang sepasang. Kemudian ini tandanya ta marbutoh. Kemudian ini tandanya nama perempuan. Ini termasuk semuanya isim-isim muannas, dan ini semua ciri-cirinya ada di sini semua ya. Nah, kemudian yang ada penghapusnya. Oh. Yang kedua ada di sini ayat surat Al-Maun ayat 2.
Dzalikal ladzi yad'un. Nah, di sini kita suruh bedah nih, dibedah menjadi perkata, kemudian tentukan mana yang termasuk fi'il, isim dan huruf. Nah, coba ada yang bisa menentukan? Hah? Fa, isim, fi'il apa huruf? Huruf ya. Apa nih? Double da nih. Nah, Pak di sini apa? Huruf ya. Kemudian zalika. Zalika apa? Isim syarah. Ya, isim mereka ya. Allazi. Isim apa? Isim ma'rifat namanya isim mausul ya, isim di sini. Kemudian yad'u fi'il, kata kerja. Tandanya ada yang tahu? Diawali huruf mudharaah. Nah, Ya. diawali huruf mudharaah yaitu ya. Kayak ini adalah fi'il. Jadi kita sudah bisa nih buat praktek di Al-Quran ya. Sebenarnya di Al-Quran itu ya itu cuma kemungkinan 3 itu. Semua kata dalam Al-Quran itu kemungkinan cuma 3. Kalau nggak dia fi'il, isim atau huruf. Kalau kita udah bisa mengenali ini seperti ini, ya maksudnya insya Allah nanti kita tinggal menyusun pola kalimat. Nah, kemudian al-yatima, ini adalah isim, fi'il atau huruf? Isim. Tandanya alifun la. Ini fi'il isim. Jadi gampangnya seperti itu aja ya. Insyaallah. Ada yang perlu dipertanyakan? Bahasan ini, kuis kita. Sini semua sudah kita pelajari semua insyaallah. Dari pertama kita bahas ya kan. Pembagian apa namanya? Kalimat ya kan, terbagi menjadi 3 ya Pak, yaitu isim, fi'il dan huruf. Jadi isim itu apa Pak? Ada yang bisa jawab buat murojaah aja? Kata benda, terus sifat. Ada nggak? Dulu saya jelasin gitu, yang apa? Definisi yang pas gitu ya, definisinya. Sesuatu yang menunjukkan atas makna dan tidak terkait waktu. Suatu makna yang tidak terkait dengan waktu ya. Nah, jadi seperti kata benda ya, kata sifat, kemudian nama orang ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau fi'il tuh apa? Kata kerja, suatu yang berkaitan dengan waktu ya, bisa jadi seperti waktu lampau ya, maksudnya seperti waktu lampau tuh saya telah gitu ya, telah makan ya. Kemudian waktu sekarang atau yang akan datang, contohnya saya sedang makan atau akan makan, itu adalah fi'il.
kemudian juga fi'il juga ada kata kerja perintah juga namanya fi'il ya, namanya fi'il amr. Kalau yang tadi yang akan atau sekarang itu fi'il mudhari. Kalau bentuk lampau namanya fi'il madi. Nah, kalau huruf tadi ya sudah ada ya di yang nomor 1. Paham jadi ya, insyaallah. Baik. Cukup kita buat murojaah. Sekarang kita lanjut ya. Halaman 39. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke-7 ya. Nah, jadi sekarang di sini ada apa? Percakapan ya, pertanyaan dan jawaban, bukan sampai halaman 40 ya. Insyaallah kita bareng-bareng aja ya. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Jadi saya bacain dan bapak-bapak ini ya, ikutin gitu. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Wa man tilka. Wa man tilka. Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. 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 Jadi ada tasjid ya. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha. Man hadha. Hadha hamidun. Hadha hamidun. Wa man dzalika. Wa man dzalika. Dzalika aliyun. Dzalika aliyun. Atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ma tilka. Ma tilka. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratun. Afwan. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudirasi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul Mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. Asa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. La hadhihi sa'atun Hamidin. Tilka sa'atun Abbasin. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atun Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun.
Dzalika ikun wa tilka dajajatun. Baik, kita bahas ya. Ada yang tahu artinya? Man hadhihi artinya apa? Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Kalau ma hadhihi apa ini? Jadi kalau man untuk berarti menunjukkan untuk yang berakal atau orang. Hadhihi aminatu apa artinya? Aminah. Ini adalah Aminah. Wa man tilka siapa itu ya? Nah, di sini ada tilka, kita pelajaran baru insyaallah. Tilka itu termasuk dari isim isyarah untuk lil ba'id, untuk yang jauh. Kemarin yang muzakkar apa? Lil ba'idnya zalika. Jadi kalau untuk muannas tilka. Baik ya. Kemudian tilka Fatimatu. Dia itu adalah Fatimah. Baik. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini seorang dokter perempuan. Dokter perempuan ya. Ini tabibah, ini dokter perempuan. Ini seorang dokter perempuan dan itu seorang perawat. Mumarridah. Mumarridatun itu perawat ya. Kalau yang sakit apa? Marid. Kemudian hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Sudah yang tahu artinya? Dia dari Indonesia. Dia ini dari Indonesia mah India dan dia dari dia itu dari Jepang. Jadi di sini bukan menanyakan Hindi atau Al-Yabani ya. Jadi di sini tuh orang ini berarti menunjukkan dia ini perempuan ya. Perempuan ini dia ini berasal dari India. Jadi bukan Indianya ini bentuk muannas ya. Jadi kan hazihi minal hindi. Nah, yang di apa? Sebenarnya ada yang disebutin di situ. Sebutin di situ maksudnya seorang perempuan ya. Perempuan ini dari India. Nah, kemudian dan perempuan itu dari Jepang. Jadi sebenarnya ada, karena di sini menunjukkan ya, dia menunjukkan gitu. Bukan Hindinya yang muannas ya. Bukan Hindi sama Al-Yabani yang muannas ya. Baik. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Nah, apa artinya tawilah? Hah? Long ya atau panjang. Tawilah itu panjang. Nah, qasirah itu pendek ya. Sudah pelajari kan. Jadi hadhihi tawilatun. Nah, jadi ini panjang dan mungkin ini menunjukkan ini ya. Benda ya kayaknya ya. Benda ini panjang, dia mensifatinya, dan benda itu pendek. Atau bisa juga orang juga bisa ya. Hadhihi tawilatun, perempuan ini panjang atau tinggi ya, dan perempuan itu pendek bisa juga. Man hada, nah apa artinya? Siapa? Berarti laki-laki ini ya. Itu menunjukkan untuk muzakkar ya kan. Kalau tadi man hadhihi, siapa? Perempuan ini berarti kan. Udah dari pertanyaannya dia udah tahu gitu kan. Oh, ini menunjukkan berarti yang ditanya itu seorang laki-laki ya.
yang ingin dipertanyakan, maksudnya yang dibutuhkan jawaban, ya kan? Hadza hamidun, ya, ini adalah hamid. Wa man dzalika, dan siapa itu, ya, itu adalah Ali. Nah, atilka dajajatun, apa artinya dajajah? Apa itu? Apakah itu bebek apa ayam? Dajajatun, ayam betina, ya. Ayam betina kan sudah, ya. Darsul Khamis, Darsul Khamis, ya, kayaknya. Hah? Jangan terpaku sama gambar sini, ya. Kadang-kadang ada gambarnya semuanya, kadang-kadang nggak ada. Cuma biasanya kalau yang baru biasanya ada gambarnya. Kayak ini, Mumaridotun, ya, ada gambarnya kan? Hah? Mumaridotun ada gambarnya kan? Jelas gak ya? Enggak terlalu jelas, ya. Ada pakai kerudung gitu, cuma agak gemuk badannya kayaknya. Perawat, ya kan? Nah, di sini ada, kalau dajajatun kan sudah disebutin ayam betina sebelumnya, ya, pelajaran kelima kalau nggak salah, ya. Nah, baru sini batotun, ya, la tilka batotun. Nah, itu batotun baru bebek, ya, batotun. Benar ini. Jadi biasanya memang yang asing, ya, yang masih kalau yang udah pernah disebutin di pelajaran sebelumnya biasanya dia tidak digambar lagi. Tapi kalau yang baru, apa, kalimat baru atau kata yang baru, kalimat jadi dah, dia disebutin atau digambar. Baik, selanjutnya halaman 40. Ma tilka, ya, tilka adalah tilka baidotun. Ya, baidotun apa? Gambar apa itu? Telur, ya. Telur, ya. Ya, kan baidotun. Baidotun, ya, ada tandanya tamar buta, berarti dia termasuk jenis muannas. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan secara benar. Hadhihi, ya, gimana baca dengan yang pakai harokatnya? Hadhihi sayyaratul. Mudiri. Udah biasa kan disebutin dengan sayyarotun, sudah banyak, ya, kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Al-mudarrisi juga sudah banyak kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Terus juga mudir juga telah kita pelajari, ya. Nah, di sini saya bukan bahas hazinya, ya. Haji sudah tahu, ya, berarti kan dia menunjukkan mobil, ya. Mobil itu sayyarotun, ya kan? Sayyarotun termasuk jenis muannas, tandanya dengan tamar butoh, ya kan? Nah, yang saya pertanyakan nih, murojaah, ya. Ini sayyaratul mudiri, apa ini? Kenapa dia majrur? Sayyaratul mudarrisi, kenapa dia majrur? Mudhaf ilaihi. Sahih. Ya, sudah kita pelajari, ya. Jadi mudhafnya kenapa sayyaratu kenapa enggak ditanwin? Hadhihi sayyaratun al-mudarrisi. Kenapa enggak ditanwin? Kan enggak ada alif lam. Karena dia sebagai mudhaf.
mudhof. Kalau ada mudhof ilaih, ada mudhof harus ada mudhof ilaih. Jadi nggak boleh di tanwin mudhof. Ya. Jangan lupa ini. Ini nanti ke belakangnya seperti ini terus ya. Kemudian sama ya, sayyaratul mudiri sama ya. Nanti kalau ada yang gundul lagi seperti ini, jadi kita sudah mengetahui sayyaratul mobil, sayyaratul mobil, al-mudiri, al-mudiru contohnya. Kepala sekolah, berarti ini al-mudiru ini harusnya kasroh dia karena dia sebagai mudhof ilaih, berarti kan mobilnya kepala sekolah. Jadi ini mobilnya Pak Guru dan ini mobilnya kepala sekolah. Walaupun Pak Gurunya enggak muannas ya, al-mudarrisinya ini enggak muannas, dia yang ditunjuknya itu mobilnya ya, bukan Pak Gurunya. Karena di sini yang pakai hazihi, ya. Jadi mobilnya Pak Guru. Jadi yang sebagai muannas itu mobilnya. Dan watilka sayyaratul mudiri. Nah, ini ada selanjutnya, ada yang bisa baca? Gimana? Baik, artinya apakah ini jamnya Abbas? Nah, apakah jamnya Abbas ini sebenarnya bisa saja mulai dibalik. Apakah ini jamnya Abbas ya? Jadi di sini sama ada bentuk apa? Sa'atu Abbasin, dia bentuk apa? Bentuk kalimat sama, sayyaratul mudiri atau sayyaratul mudarisi, mudhof ilaih, ya kan? Tapi di sini Abbasin nggak pakai alif lam. Kenapa tuh? Karena nama orang. Dan dia juga sebagai ma'rifah. Walaupun tidak ada alif lam, tapi dia karena nama orang, dia termasuk dalam isim yang ma'rifah. Baik. Nah, ini jawabnya, ada yang bisa membaca? Baik. Terus tilka sa'atu Abbasin. Sama ya. Walaupun di sini punyaannya lelaki ya, tapi yang dijawab pada jamnya ini ya. Yang jadi muannas ini jamnya ini ya, karena dia tamar butoh. Bukan hamidnya atau Abbasnya ya. Jadi yang ditanyakan bendanya. Jadi benda, karena bendanya ini muannas, maka dia isim isyarahnya hadhihi atau tilka. Nah, ini dalika dikun wa tilka dajajatun. Ada yang tahu artinya? Dikun apa? Ayam jago, jantan ya. Kemudian dajajatun, ayam betina. Berbeda ya, nggak di katun ya, ya kan? Sama kayak apa? Unta juga jamalun, enggak jamalun dia naqatun. Kalau yang betinanya, kalau jamalun yang laki, naqatun perempuan ya. Nah, di sini kita ada pelajaran ya, isim isyarah. Kita bikin table.
Ismul syarati. Nah, ini mudzakkar ya. Dan ini muannas. Hadza ya, mudzakkar. Hadza. Muannasnya hadhihi ya. Hadhihi. Ini untuk yang dekat. Kemudian zalika, muannasnya tilka. Ini jauh. Mulai sini ada hadzani atau hadzaini. Kalau bentar ya. Nah, ini sini ada hatani. Sini ada hataini. Hatani, hataini. Bentar. Biar jelas. Nanti di sini bentuk duanya nih, bentuk musanna atau kemudian jadi ini tabel isim isyarah. Ini untuk mudzakkar. Muannas.
Ini untuk ini ya, musanna atau double ya. Double tuh maksudnya bentuk dua ya. Dia menunjukkan dua gitu. Kalau dalam bahasa Inggris double tahu ya. Maksudnya ininya ada dua gitu. Maksudnya benda kata ininya apa yang ditunjuknya ini ada dua. Apa dia makanya hazani atau hazaini. Bukan jama. Kalau jama lebih dari dua. Kata apa? Double lah kalau di bahasa Inggris apa? Double, triple gitu kan. Ya kan? Kalau bahasa Arab itu musanna atau dia itu double lah kalau dalam bahasa Inggris gitu. Bentuk dua gitu. Atau menunjukkan dua ya atau double lah. Nah, baru yang ini dia jamak ya. Untuk jamak banyak lebih dari dua. Ini juga bentuk dua musanna dari dalika. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia nggak ada double ya, nggak ada kan? Adanya langsung dia tunggal sama jamak. Nah ini untuk yang jamak. Atau lebih dari dua. Ini untuk yang dekat, ini untuk yang jauh. Jadi kalau orangnya atau kita yang kita tunjuk itu lebih dari dua, maka kita makanya haulai. Artinya mereka ini ya. Nah, kalau ulaika mereka itu. Hatan ini perempuan ya. Kalau kita menunjukkan nih hadani. Hazaini. Nah itu kalau ini untuk yang marfu. Nah ini untuk yang majrur atau mansub. Kalau ini untuk yang marfu, ini untuk yang majrur atau mansub. Ini nanti kita bahas. Nah ini untuk saat nah ini kan menunjukkan kalau kita menunjukkan tunggal atau satu, nah dia pakai hadza. Ini kan artinya ini ya. Ini juga ini. Ini itu. Ini juga itu. Itu dua atau enggak, ini dua lah. Ini dua. Itu dua. Ya. Kemudian mereka ini dan ini mereka itu. Kadang-kadang di Al-Quran banyak kan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah orang-orang yang seburuk-buruk. Ini dua orang, contohnya hadzani tabibatani. Ini dua orang dokter perempuan. Hatani. Hadzani tabibani. Ini dua orang dokter laki-laki. Haulai itu mereka ini. Sama itu yang muanza dan yang muanza. Mereka itu. Muzakkar itu tulisannya sama ya? Mana? Haulai. Sama. Dia sama. Sama ulaika juga sama. Jadi dia itu nggak ada membedakan. Kata selanjutnya. Ya kalimatnya nanti. Yang membedakan tuh ya yang beda, yang penting kita pelajari ini kan yang pertama yang sekarang kita pelajari ini kan haza, hazihi, dalika dan tilka ya.
Cuma ini saya tulis semuanya nanti buat biar nanti kita tinggal murojaah aja. Yang kita pelajari hanya 2 ya. Hadza dan dalika, hadhihi dan tilka. Insyaallah nanti ada di sini untuk yang haulai dan ulaika di pelajaran setelahnya mungkin bisa juga. Yang jelas itu semua bentuk isim isyarah ya, kata tunjuk ya dalam bahasa Arab. Itu dibentuk danika atau danika? Zanika. Ada kan? Za. Maka zanika. Mereka itu sama. Haulai an ulaika itu sama. Jauh juga tadi. Hah? Katanya jauh ya. Kalau haulai itu untuk dekat, kalau ulaika untuk jauh. Udah ada kan? Nanti biasanya ada pelajaran saja. Hazani dan hatani itu bentuk 2, nanti juga ada pelajarannya. Udah? Belum? Itu 2. Zanika dan tanika. Zanika dan tanika. Ta. Oh yang zalika, zanika. Tanika. Itu bentuk 2 ya. Tilka tabibani. Tanika tabibani. Tanika sayyarotani. Tanika tabibatani. Tanika sayyarotani. Itu 2 orang dokter perempuan dan itu 2 mobil. Untuk yang membuat nanti kita juga belajar ya, kata tunggal, kata double atau menunjukkan 2, dan kata jamak kan kita belum pernah belajar karena kita belum sampai pelajarannya. Ada yang ditanyakan lagi terkait isim isyarah ini? Dia adalah kata tunjuk ya. Menunjukkan 1, 2, 3 menunjukkan orang 1, orang 2 orang atau lebih ya. Terus menunjukkan benda juga, 1 benda, 2 benda atau lebih ya.
Paham sudah ya? Sudah tulis semua? Ada pertanyaan? Jadi haza itu untuk haza hazihi untuk yang dekat, muzakkar muannas, untuk bentuk tunggal ya, atau menunjukkan satu ya, kita menunjukkan orang ini satu atau benda ini satu. Kemudian hazani itu dua, belum kita pelajari, atau musanna ya, bentuk musannanya hazani marfu, haza ini majrur atau mansub. Kemudian hatani itu untuk muannasnya berbentuk dua, hata ini bentuk mansubnya atau majrur. Kemudian zalika itu untuk yang jauh atau lil ba'id. Kemudian untuk muannasnya tilka. Danika untuk musanna, tanika untuk musanna. Kemudian haulai lil ba'id, ulaika lil qarib. Haulai untuk yang dekat, kemudian ulaika untuk yang jauh. Ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi alhamdulillah kita telah mempelajari ya hampir semuanya isim isyarah ya, insyaallah dari darsul awal, ad-darsul awal itu haza ya kan. Kemudian darsus sani itu zalika, dan di darsul sadis itu hajihi, dan darsus sabi' apa tilka. Taib ya, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Nahta bihadal qadar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.